jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema 7 amalan penghapus aib buruk. Masya Allah. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih, dapat 2 nih. Yang pertama tidak melakukan maksiat di kala sendirian. Yang kedua tidak membuka dan menceritakan kembali aib diri sendiri. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan nih, kira-kira amalan selanjutnya ini apa? Nah kita mau ngajakin dulu nonton tayangan berikut ini. Silakan. Subhanallah. Kyo lobet, Kak. Kyo mengalami overheat, Riko. Panasnya berlebih, itu yang membuat baterainya cepat drop. Kemarin gak pernah kayak gini. Subhanallah, siapa yang menginstal aplikasi emosi ke Kyo? Sebelum kamu punya aplikasi emosi marah, sedih, kamu baik-baik saja, Kyo. Bateraimu bisa tahan lama. Tapi setelah kenal perasaan marah, di situ masalahnya. Kemarahan kamu memakan daya bateraimu sehingga cepat lowbat. Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan, la takdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Manusia juga begitu, Kak. Masya Allah, nih kayaknya kita diingetin nih sama video tadi nih, video kartun padahalnya, tapi bener juga kalau kita marah-marah katanya baterainya habis. Nah saya mau ke Ustadz AR nih, tadi ada yang belum dijawab nih. Apa sih amalan berikutnya yang katanya mudah untuk diucapkan tapi susah banget untuk dilakukan? Nah ini apa nih kira-kira? Kita bahas nih? sekarang nih. Iya bahas sekarang, mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Ustadz Maulana, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau tadi diilustrasikan sebuah robot, dia punya daya tahan tubuhnya dengan berapa banyak baterai yang tersedia. Kalau kita adalah iman. Nah, iman itu dengan kesabaran, kata Rasulullah SAW, seperti kepala bagi sosok tubuh manusia. Jadi kesabaran itu untuk tidak marah diantaranya adalah bagian terpenting dalam pembahasan kita hari ini. Kenapa? Karena pada saat seseorang meredam keinginannya untuk marah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qadhama, barang siapa yang menahan ghadabahu, kemarahannya, wa huwa yastati'an yunafidhahu, kama qala Rasulullah SAW, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, merealisasikannya, mengeksekusinya, da'ahu Allahu yawmal qiyamah, Allah akan panggil dia pada hari kiamat, hatta yukhayyiruhu minal huril 'aini ma sya', sampai nanti saking bagusnya, saking hebatnya kesabaran untuk tidak marah padahal dia mampu. Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi apa yang dikatakan oleh tayangan tersebut, walakal jannah, tambah lagi di sini, yukhayyiruhu ma sya' minal huril 'ain. Allah akan pilihkan baginya, silahkan mana saja dari bidadari yang kau inginkan. Allahu Akbar. Ustadz Maulana semangat sekali. Disuruh pilih bidadari, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah beliau bidadari dunia dulu nih. Amin ya Masya Rabb. Allah. Biar cepat. Amin ya Betul, Rabb. betul, betul. Kabul insya Allah. Jangan Ya. kelamaan. Amin. Nah itu dia karenanya pada saat kita bicara tentang yang satu ini, berarti pada orang-orang yang kuat menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, di situ aibnya Allah Subhanahu wa taala akan tutupi biqadri ma yuhsinuhu minas sabr, berdasar dengan batas kesabaran dan kemampuan begitu baiknya dia dalam menahan kesabaran untuk tidak marah. Satu ketika ada namanya Maimun dulu. Maimun punya seorang budak, lahu maulah. Dia punya budak, kemudian dia katakan kepada budaknya, besok ada tamu saya yang akan datang, maka kau buatkan sop yang terbaik untuk tamu kita. Baik. Keesokannya betul dibuatkan. Pada saat ingin dihidangkan, ingin disajikan, ternyata si budak ini terpeleset. Persis mangkuk yang dibawa oleh budak ini menyiram badan Maimun. Apa yang terjadi? Keinginan untuk makan sop anget-anget hilang. Kemudian rasa malu pasti. Badan yang melepuh kepanasan iya juga. Hati yang bergejolak pasti. Pada saat dia pengen marah dan ia ingin tumpahkan marah itu, dia bacakan ayat Allah dalam Quran ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum hatta idza jaa ila hadhil ayat, sampai pada ayat ke kalimat berikut ini, wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan marah, enggak jadi Maimun marah. Enggak jadi marah. Yang bacain budaknya. Budak yang baca. Budaknya yang Budak bacain. yang baca.
Begitu dia mau marah, wal kadhiminal ghaiz, sambil dia bersihin itu sop yang tumpah, nggak jadi marah. Boleh tuh jadi. Kalau kita bilang, sok tahu kamu ya. Lanjut nggak sampai di situ. Iya. Wal afina 'anin nas. Mungkin kalau tamunya pulang, tar ente anda habisin kan gitu. Tapi dia bilang wal afina 'anin nas, yang memaafkan manusia. Surga dan ampunan Allah untuk yang mereka memaafkannya. Oke, udah dimaafkan. Apa katanya? Karena bagus budak ini, solih dia, mengingatkan Maimun untuk tidak marah. Wallafina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Budak itu menyempurnakan ayat tadi sampai akhirnya kata Maimun, anta taliq. Kamu saya merdekakan karena Allah. Yang harusnya dimarahi. Yang harusnya dimarahi, Yang harusnya dihukum. didamprat, yang harusnya dihukum. Padahal bisa Mungkin jadi dipecat itu ya harusnya. Bisa jadi. Karena dia Kamu kan atasannya. berkemas hari Masya ini. Allah. Bawa kopermu. Tapi tidak dilakukannya. Waduh. Justru, wal'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anta talik. Kamu saya merdekakan karena Allah. Masya Merdekain Allah. budak itu gak gampang, mahal. Oh, mahal Susah sekali. ya. Susah banget. Itqu raqabah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, nah tapi Ustadz kalau misalnya bicara soal aib nih, kalau misalnya aib kita dibongkar sama orang lain, masa kita harus diem terus? Kita boleh gak sih marah kalau aib kita dibongkar sama orang lain terus ketahuan sama kita gitu? Mungkin babnya adalah menjawab yang kita punya hak di situ. Masya Allah. Mengklarifikasi dan saatnya kita melakukan proses jawab di situ. Waduh luar biasa. Jadi alangkah baiknya kita juga menggunakan tetap jawabannya tuh harus yang baik gitu ya. Kita misalnya marahnya dengan cara yang baik, mengklarifikasi sebenar-benarnya. Masya Allah ini penting banget nih. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah baik ini kita sudah dapat 3 amalan berarti. Kita akan lanjut ke yang amalan berikutnya. Saya mau ke Habib Muhammad nih. Habib, Oh, Afwan Masya Allah. Bib. Siap. Kita udah dapat 3 Bib. Nah ini katanya yang keempat itu apakah benar berupa surat dalam Al-Quran nih? Aduh Masya Allah. Dalam surat Al-Quran ini ada penghapus aib kita menjadi amalan kita nih. Saya jadi penasaran ini kira-kira surat yang mana nih Bib nih? Masya Allah. Mohon Bib, penjelasannya sama Bib, Lana silakan sama Bib. Ahmad. Masya Allah pagi ini nikmat nih, seru nih artinya bahasannya. Nikmat juga ya, Bib, ya. Artinya Alhamdulillah kita dapat ilmu juga juga buat di saya belajar nih. diri kita sendiri, betul Ustaz Betul, Ahmad dan Masya Ustaz Maulana. Mengingatkan diri kita dan buat umumnya semuanya. Sedikit tadi, saya agak sedikit kurang puas tadi menyampaikan innallah azza wa jalla halimun hayyun. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini maha, Masya Allah, maha memberikan, maha berharga, maha kekal, wasitir ya. Allah Subhanahu wa taala ini maha menutupi. Ini harus diingat ini. Maha menutupi. Maha menutupi. Allah nggak mau umbar aib hambanya. Maha menutupi. Yuhibbul haya wassatar. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan sikap pemalu dan Allah sangat suka dengan sifat hambanya yang suka menutupi, bukan mengumbar-ngumbar. Nah, ini hati-hati semuanya, jangan sampai dijadikan ajang buat memperkenalkan diri untuk mengumbar aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Lantas apa amalan berikutnya? Dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh Muadz, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala hafi. Amalan apa yang berikutnya ini yang membuat amal aib buruk kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat pendek di dalam ayat dan biasanya juga baca ini doang kalau sholat ya. Sholat kita nggak jauh dari kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birnas, ya panjang-panjang dikit kuliah ayyuhal kafirun dah. Kul juga. Nah, itu pun kadang-kadang kuliah alif balik lagi ke atas, nggak sampai-sampai. Nah, artinya amalan apa? Ini dibaca pagi dan sore. Ya, dibaca pagi dan sore 3 kali. Qul huwallahu ahad. Ini riwayat daripada Nabi SAW ketika sahabat-sahabat mencari Rasul pada malam hari. Inti makna hadis, Nabi mengajarkan mereka membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, insya Allah pagi dan sore dibaca, kita dihilangkan daripada perbuatan-perbuatan buruk. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan buruk. Ibnu Umar ketika mendengarkan ini hadis, maka dia mengamalkan sampai dia meninggal dunia.
Dia baca ini sampai dia meninggal dunia, diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Bahkan riwayat yang lain Nabi SAW daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi setiap malam nih sebelum tidur beliau menggabungkan kedua tangannya. Bagaimana menggabungkan seperti ini? Jepit dulu. Ya. Menggabungkan seperti ini. Aman. Atau begini dah. Nah, Masya Allah. Nabi menggabungkan seperti ini, Ustaz Ahmad, ya, Ustaz Maulana. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau meniupkan, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian beliau tiupkan, beliau usapkan semua badannya dengan tangan tersebut semampu yang bisa terjangkau dengan badan. Diusapkan seperti ini, habis dibaca sekali, diulang sampai 3 kali. Itu 3 kali, sebelum beliau tidur. Dilakukan itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penjagaan padahal pendek. Qul huwallahu ahad. Kita kadang-kadang sebelum tidur apa? Lihat HP. Lihat HP dulu, nonton dulu. Enggak. Akhirnya ketiduran ya. Ngelihat HP, tapi enggak ada amalnya situ. Subhanallah, apa susahnya ketika kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dengan amal yang pendek tersebut bisa menjaga kita daripada amal buruk. Bahkan riwayat yang lain juga dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca itu sebelum tidur itu dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu sebelum tidur. Jadi setelah kita dengar ini, ayo kita amalkan, kita baca. Apa sih susahnya bangun tidur habis sholat subuh baca Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Seperti itu. Zikir pagi petang dong, Bib. Betul. Ya. Zikir pagi, zikir sore. Ya. Orang bilang, oh saya nggak sempat Habib kerja di mobil bisa. Waduh. Waktu mau kerja Betul, bisa, kadang waktu mau sekolah kapan aja bisa ya Bib ya. Masya Allah. Bib, tapi kalau misalnya kita udah bacakan 3 surat tadi, tapi aib kita tetap dibongkar, apa yang harus kita lakukan Itu Bib? sudah nasib. Sudah takdir, sudah atas izin Allah ya Bib ya. Itu jawaban gue. Masya Allah. Itu Kan sudah benar. Itu sudah atas izin Allah ya. Yang penting kan kita ikhtiar. Betul. Kita ikhtiar, jangan banyak berbuat dosa, terbuka juga. Cuekin Ya aja kalau gitu nasib. ya. Masya Allah, luar biasa jamaah. Mudah-mudahan ya ini terjawab, ini luar biasa penjelasan dari Habib. Terima kasih Bib. Ini penting banget karena jamaah ini udah siapin catatannya dari tadi. Masya Allah. Dan alhamdulillah tema kita hari ini luar biasa, seru sekali. Banyak sekali nih ya pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Semakin banyak juga, mudah-mudahan ini akan terjawab semua. Meskipun enggak, tapi mudah-mudahan ya terwakili. Maka dari itu sekarang kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ini kita langsung aja yuk bacakan pertanyaan pertama. Ini dari Instagram @Amanda_August. Nah ini dia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, jika kita punya aib, teman-teman kita pada tahu kita sudah berusaha menutupinya, tapi malah teman kita yang membukanya, itu gimana Ustadz? Biar aib kita nggak sampai kemana-mana lagi. Nah ini memang perkara teman nih, boleh dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Teman yang bongkar ya? Gimana, Jangan Ustadz? kasih panggung. Jangan kasih panggung. Jangan Masya kasih Allah. panggung. Ketika aib kita dibongkar oleh teman, jangan kita jadi yang kita lakukan adalah tidak membongkar aib teman juga. Apa bedanya kita dengan dia, kata Nabi. Kemudian kita tidak melayani dia. Kemudian yang ketiga adalah kita balas dengan kebaikan. Jadi kita tutupi keburukan dengan kebaikan sehingga ocehan-ocehan itu orang enggak seperti itu. Kok dia baik kok? Yang jadi masalah kadangkala ketika kita dibongkar aib kita, justru emosi kita, reaksi kita yang membuat itu makin benar. Dan yang berikutnya, mohon izin banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu insya Allah menutupi aib juga. Dan yang paling penting, ini yang harus kita lakukan. Setiap kita bertemu sama orang, ngobrol, kumpul-kumpul, ketika akan kita berpisah dianjurkan baca salawat dulu kepada Nabi. Masya Allah. Orang yang membaca salawat setelah dia akan berpisah, aku pergi duluan ya. Kita ngobrol-ngobrol, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum, dah. Jangan langsung tinggalin, baca doa dulu, salawat dibaca baru tinggalin. Sehingga nanti kita pergi, 3 orang itu ngomongin kita. Waduh betul. Waduh tapi luar biasa. Kita alangkah baiknya kalau bisa habis bertemu itu ya baca salawat dulu ya. Baca salawat ketika akan berpisah. Jadi ketika akan berpisah kita baca salawat supaya kita terhindar dari diomongin orang ketika kita sudah pergi. Aduh. Jadi yang paling penting apalagi zaman sekarang ya, reaksi kita yang membuat kita menjadikan benar juga ya.
Kan Betul. ternyata, tapi kalau kita diam-diam aja, santai-santai aja, oh santai aja kok biasa aja, oh ternyata tidak seperti itu, cuma karangan-karangan dia aja. Jadi ketika apalagi kalau sudah masuk kata sumpah lah, Betul, kata aduh janganlah. aduh. Karena Nah. sebenarnya kita membuka aib kita sendiri dengan cara ngeles apa, enggak usah. Betul. Aduh luar biasa benar sekali. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mau orang bicarakan tentang Karena kita. kita tidak akan mungkin menutup mulut orang Iya, semua. betul. Tapi kita bisa menutup telinga kita dengan dua tangan kita. Masya Allah Apalagi luar kalau kita mau biasa. tutup mulutnya orang semua, baulah tangan ini. Betul. Gak akan bisa ya, kita bisa nutup kuping aja. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari ayat Instagram Alika Kinasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, kalau ngaji berjalan tapi ngomongin aib orang juga jalan, gimana nih? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah ini boleh dijawab sama Habib. Gimana Bib? Ngaji tetap Bib, tapi gibah juga tetap. Makanya Nah, gimana Sayyidina nih? Isa waktu jalan, teringat suatu cerita. Gimana, Sayyidina Isa waktu jalan lihat iblis lagi jalan. Satu bok madu iblis ini. Ditanya sama Sayyidina Isa, ini buat apa madu kau bawa? Buat molesin mulut orang yang ngomongin orang, makin manis. Iya. jadi gitu? Iya. Jadi makanya orang kalau ngomongin orang, bertahan ngomongin orang atau bertahan ngaji? Biasanya ngomongin orang lebih Nah, lama. kalau dengar Islam itu udah kok lama 1 jam tuh enggak. Kalau ngomongin orang, wah 3 jam enggak terasa. Nah ini. Jadi hukumnya berbeda. Ngaji silahkan mengaji, tapi kalau dia ghibah berjalan ditakutkan. Hadis Rasul SAW jelas mengatakan bahwasanya keburukan itu bisa memakan amal kebaikan. Seperti diibaratkan oleh Nabi SAW, kama ta'kuluh narul hataba. Jadi seperti kayu yang terbakar oleh api, habis begitu aja. Ini diibaratkan kayu amal baiknya, api ini amal buruknya. Taruh amal baik ini, ditaruh di dalam api tersebut terbakar, hangus begitu, jadi sayang. Ngaji bagus, bukan gak bagus. Ngaji dapat pahala, tapi akan dihabiskan. Fa'ahbatallahu a'malahum. Maka Allah akan hapuskan amal kebaikan mereka dengan sebab perbuatan ngomongin orang, riba. Makanya Sayang banget ya, Nabi Bib, ya. mengatakan riba ini asyaddu minazina. Na'udzubillah min dalik. Dosa riba ini lebih besar daripada, bukan lebih besar, berat hitungannya daripada dosa zina. Tapi berarti, kata Habib dosa, berarti kita zina boleh? Waduh, itu juga bahaya ini juga kalau aneh. gitu. Artinya berat, dua-duanya nggak boleh. Nggak Zina boleh. dosa besar, riba dosa Riba juga besar. dosa besar. Cuman perbedaannya bagaimana? Kalau kita riba ngomongin orang, Allah tidak akan ampunkan dosa kita selama orang itu ridho kepada kita. Itu dari segi ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa taala. Dan juga pernah disampaikan oleh Ustaz Maulana ketika Sayyidatuna Aisyah hanya cuman bilang, Sayyidatuna Aisyah ketika ada sahabat Nabi yang pendek itu lewat depan Rasul, Sayyidatuna Aisyah tuh nggak ada niat apa-apa, cuman bilang ba'aksar jismaha, artinya alangkah pendek tubuhnya. Kata Rasul, marah Nabi SAW, ditegur oleh Rasul, kau sudah menggibah. Cuman ngomong gitu doang. Aduh. Subhanallah. berarti Ini besar dia itu ya, banget rumah dosanya tangganya gitu. gitu ya. Wah banyak banget. Nah, ya. itu Tapi kalau yang bahaya nonton di itu. rumah, kita berdiri berempat, nanti salawatan endingnya pasti, pendek banget Ustaz Maulana. Bukan jadi gibahin juga. Tapi aku udah maafin. Waduh, tapi ini alhamdulillah nih kita bicara soal amalan penghapus aib buruk. Alhamdulillah banyak sekali ilmunya. 5. Nah sudah 5, nanti kita akan lanjutkan karena jamaah udah siapin catatannya. Jadi tadi setelah ini nanti kita akan lanjutkan nih pembahasannya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Nanti ada praktek tahu.